Oke, ternyata masih harus lanjut dengan babak kelima, Kang Uyun. Karena banyak sekali respon dari masyarakat terkait dengan LMK dan penarikan royalti terhadap kegiatan usaha terutama, Kang. Jadi kan kalau penghitungannya adalah misalnya hotel itu berapa kamar, kemudian restoran berapa kursi, kemudian ada ukuran-ukuran yang lain. Nah, pertanyaannya adalah kalau mereka nggak memutar, apakah tetap ditagih? Dan kalau mereka merasa tidak memutar, apa yang harus mereka lakukan, Kang? Ya, baik. Oke. Memang polemiknya memang di situ ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak memutar lagu? Nah, kita harus balikin dulu ke undang-undang ini kenapa diciptakan itu seperti apa, untuk siapa dan bagaimana. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 ini itu adalah penggunaan lagu dan atau musik gitu ya secara komersial. Nah, ini yang diatur di dalam undang-undang ini. Jadi ketika sebuah usaha yang tidak menggunakan lagu dan atau musik, ya itu tidak berhak untuk ditagihkan. Ya, artinya kalau begitu tagihannya masuk, nah, ya persoalannya kemudian kenapa ada di beberapa kasus ada orang merasa tidak memutar kemudian ditagih. Yang pertama adalah bahwa kita tahu ya pelaksana penarikan itu memang jumlah antara tenaga penarik dengan yang ribuan bahkan mungkin jutaan para pengusaha di seluruh Indonesia itu jelas tidak berbanding setara. Maka ketika kita mengirimkan surat itu memang kebanyakan kita melakukannya dengan secara random. Oke. Surat dilayangkan gitu ya. Nah, semestinya untuk untuk user yang tidak menggunakan lagu, itu tahap pertama yang harus dilakukan adalah menjawab surat secara tertulis saja bahwa dia tidak menggunakan dalam bentuk jawaban dari surat yang kita layangkan. Ada beberapa contoh kasus ada beberapa yang memang saya menerima di lapangan. Itu biasanya mereka kita pinta untuk membuat surat keterangan di atas materai. Surat keterangan di atas materai? Di atas materai bahwa kami tidak melakukan lagu di dalam usaha bisnisnya. Nah, itu untuk sebagai pertanggungjawaban si pengguna bahwa memang tidak menggunakan, si pengguna tapi tidak menggunakan, si pengusaha tetapi memang tidak menggunakan. Nah, bahkan ada ketika kita menarik untuk 1 tahun, tetapi mereka baru launching misalkan di bulan Juli kemarin, nah kita juga meminta ada surat keterangan bahwa mereka itu memang baru buka dari bulan Juli, sehingga nanti dalam penghitungannya itu mereka hanya terhitung dari saat Juli sampai Desember untuk di tahun berjalan gitu. Jadi sebenarnya itu bisa. Ini masalah komunikasi aja sebenarnya. Ada masalah komunikasi. Saya juga lihat ada beberapa hotel yang ya mungkin secara ini kita anggap aja lah mereka emosi gitu dengan aku kan pakainya suara burung dan lain sebagainya. Tetapi juga mungkin tidak melakukan proses meditasi dalam bentuk menjawab surat itu. Dan pasti LMKN akan mencikapi seperti itu sejauh mana kebenaran dari apa yang sudah disampaikan tentang jawaban dari surat yang sudah kita layangkan itu. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi coba aja lakukan jawaban secara tertulis juga gitu terhadap surat yang dilayangkan tersebut, tentunya dengan pembuktian bahwa memang bahwa usaha Anda itu tidak menggunakan lagu dan atau musik. Sekali lagi bahwa yang wajib membayar itu adalah ketika usaha yang memang menggunakan lagu dan atau musik secara komersial. Itu garis besarnya. Jadi ketika itu tidak dilakukan, maka sebenarnya kita tidak ada hak untuk menarik yang tidak menggunakan. Ya, saya kebayangnya bahwa ini bakal jadi debat kusir nih ya, bahwa LMK melakukan itu secara random, mengirimi surat dan melakukan penagihan dengan asumsi bahwa setiap restoran, setiap hotel, setiap tempat usaha, mall atau apa itu memutarkan lagu. Asumsinya kan begitu, asumsi dasar. Tapi begitu ketika ada pengelola usaha atau pemilik usaha tersebut melakukan atau mengajukan keberatan terhadap tagihan tersebut, bahwa dia mengklaim bahwa dia tidak melakukan pemutaran, ini perlu ada semacam pembuktian yang pada akhirnya nanti bagaimana mekanismenya selanjutnya. Masih panjang ini pembicaraan kita kalau sampai ke situ ya. Karena gini juga, artinya kan gini,
Kalau misalkan ternyata kan LMK nggak bisa langsung menerima begitu aja dong pastinya bahwa oh iya dia ternyata tidak memutar berdasarkan suratnya. Betul. Kan nggak begitu, melakukan Betul. verifikasi dong Ya, pastinya. nah artinya ketika surat keterangan atau surat jawaban itu dilakukan, nah mereka juga teruji kan untuk melakukan kejujuran bahwa menggunakan atau tidak. Karena setelah surat misalkan dilayangkan, kan bisa memang pasti akan ada dalam satu waktu itu memang LMK turun dan mengetahui oh memang Mau betul verifikasi. gitu. Karena ini kan random ini karena saking banyaknya, kalau kita harus survei dulu gitu ya, berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan, dan itu biayanya juga tidak memungkinkan gitu. Dan kita juga punya surat kuasa dari pencipta, tentunya ini juga akan menjadi bahan pertanyaan juga kalau misalkan kita tidak melakukan ini dengan secepatnya gitu. Sehingga kemarin menggunakan sistem online itu adalah sebuah alternatif juga. Mereka yang sadar juga langsung melakukan itu. Nah, itu juga untuk percepatan dalam pengkolekan yang sudah dikuasakan dari para pemegang hak kepada LMK gitu. Ya di sisi lain juga orang kadang-kadang untuk menjawab melalui korespondensi surat menyurat itu juga bukannya tidak mudah, tetapi kadang-kadang ada keengganan juga. Iya, Ini apaan sih urusan yang mendingan gue langsung jawab terus apalagi zaman sekarang gitu udah blow up di medsos aja lah, lebih karena bla 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 gitu, padahal belum melakukan jawaban yang semestinya ya mereka melakukan jawaban itu. Oke, jadi kayaknya sampai di sini dulu. Kita akan coba lihat perkembangan selanjutnya ya Kang ya. Barangkali nanti kita ada diskusi lagi. Dan buat yang mau tahu tentang LMK dan bagaimana royalti hak karya lagu ini dilakukan, ya silakannya ada di kolom komen. Nanti mungkin kita bisa menjawab satu persatu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Nonton, ngobrol paten, ngobrolin yang lagi tren. Ngonten, sembari ngopi, ngocehin kata